Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 6 Februari 2022, hari Minggu biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari Minggu ini dikisahkan bahwa Petrus menebarkan jalannya seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tentu saja bagian kisah ini sebenarnya sedang menceritakan Petrus dan kedua rekannya, Yohanes dan Yakobus, yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat mereka sedang membersihkan jala bersama para nelayan yang lain. Rupanya semalaman mereka bekerja dengan sia-sia. Mereka tidak mendapat tangkapan ikan sama sekali. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu Petrus dan meminta dia untuk menebarkan jalannya. Sepintas lalu, rasanya tidak ada yang salah dalam perintah Yesus ini. Tetapi jika kita perhatikan dan cermati, perintah ini justru terasa sangat janggal. Mengapa? Saudara-saudara terkasih, secara logis sebenarnya Petrus bisa menolak perintah Tuhan Yesus ini. Mengapa? Sadarilah bahwa Petrus itu seorang nelayan, sementara Tuhan Yesus dididik sebagai tukang kayu seperti ayahnya. Nah, dari sini tentu saja Petrus sebenarnya lebih tahu tentang menjala ikan dibandingkan Tuhan Yesus. Ingat, dan ini sebagai catatan, pada waktu itu Petrus belum sepenuhnya tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian pada saat itu ketahuilah bahwa hari sudah terang. Jika pada malam sebelumnya saja para nelayan tidak mendapat ikan, apalagi kalau pada siang hari. Namun demikian, saudara saya terkasih, Petrus tetap saja menuruti perintah Tuhan Yesus. Dia bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Petrus memperoleh hasil tangkapan yang luar biasa banyaknya.
Sampai-sampai jalannya pun mulai robek. Bahkan ketika teman-temannya datang membantunya, dua perahu mereka hampir tenggelam karena terlalu banyaknya ikan yang didapat. Saudara saya terkasih, kita boleh berpikir dan merenung sejenak. Inilah sebenarnya yang akan terjadi kalau kita mengarahkan pelayanan kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Pelayanan kita tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadi pelayanan yang berbuah banyak. Namun sayangnya, banyak dari kita melakukan pelayanan mengarah pada pelayanan yang hanya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Misalnya, kita hanya mengikuti tren yang sedang viral, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara saya terkasih, kita melakukan sesuatu untuk mempertahankan gereja dalam persaingan mencari domba-domba yang hilang. Lalu mungkin saja ada kebijakan Dewan Karya Keuskupan atau Dewan Paroki Harian yang menjalankan program seperti berbisnis, seolah mereka merasa paling tahu. Lupa ada pribadi yang maha tahu. Walaupun bisa terlihat berhasil di mata manusia atau di mata dunia, tetapi sangat mungkin juga bahwa hasil itu akan sia-sia di mata Tuhan. Maka dari itu, saudara saya yang terkasih, marilah kita belajar dari Petrus yang patuh terhadap apapun arahan Tuhan Yesus walaupun terlihat tidak masuk akal. Tuhanlah yang memiliki pelayanan, sehingga dialah yang berhak menentukan arah pelayanan. Dan hanya dialah yang mampu menjadikan pelayanan kita berbuah. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, seperti diceritakan tadi bahwa setelah mendapatkan tangkapan yang begitu banyak, Petrus langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus. Bahkan dia, tanda petik, mengusir Tuhan Yesus. Petrus tahu orang yang ada di hadapannya itu bukan orang biasa. Petrus sadar bahwa dirinya tidak layak untuk berdekatan dengannya. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, ternyata sikap Petrus itu justru menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang benar untuk dibentuk menjadi seorang murid. Ingat, pada waktu Samuel memilih Daud di antara kakak-kakaknya, dia berkata, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." 1 Samuel 16 ayat 7. Maka dari itu, saudara saya terkasih, betapa kelirunya jika kita dalam menjalankan panggilan Tuhan, kita justru membanggakan diri. Ada suatu kisah atau suatu cerita untuk kita renungkan bersama. Awalnya ada seorang diakon, calon imam, yang pada waktu itu sedang persiapan pertama kali berkhotbah di gereja paroki. Dia tidak bisa tidur karena takut. Ada rasa khawatir, ada juga kecemasan. Tetapi kemudian setelah belasan tahun berkhotbah, dia merasa tidak perlu lagi melakukan persiapan. Seseorang yang begitu senangnya karena terpilih dan ditahbiskan menjadi imam dalam gereja Katolik. Setelah sekian lama dia merasa biasa dengan pelayanan berkhotbah dalam misa kudus. Dia merasa tidak perlu lagi adanya persiapan dengan berdoa dan membaca Alkitab. Seolah-olah nanti akan berjalan sendiri otomatis karena sudah biasa. Akibatnya kita tahu, tanpa disadari dia menjauh dari Tuhan. Walau masih sibuk dengan pelayanan, tetapi tidak lagi berdoa dan membaca firman Tuhan. Saudara saya terkasih, kalau kita mau jujur, demikian juga sering terjadi di antara banyak umat Kristen Katolik khususnya yang tidak merasa perlu menambah pengetahuan imannya, terutama mendalami Alkitab misalnya, dan mencukupkan diri dengan menerima baptisan saja. Bahkan mereka merasa keterampilan kerja untuk hidup di dunia lebih penting sebagai bekal hidup. Padahal sebagai umat beriman, berdoa mendekatkan diri pada Tuhan dan membaca firman-Nya sangatlah penting untuk mengerti kehendak-Nya.
kita menyadari memang kita adalah orang berdosa, tetapi justru kita harus mendekat pada Tuhan, bukan justru menjauhinya. Saudara saya terkasih, setelah Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjala manusia, Petrus dan kedua rekannya, Yakobus dan Yohanes pun langsung meninggalkan segala sesuatunya. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tahu seberapa tinggi nilai panggilan Tuhan Yesus yang akan mereka jalani. Jika tadinya mereka hanya menjala ikan demi memenuhi kebutuhan fisik, maka sekarang mereka menjala manusia, sesuatu yang bernilai rohani. Jika tadinya melakukan yang bernilai sementara, sebagaimana ikan bisa busuk dan pasti dibuang habis, maka sekarang mereka akan melakukan yang bernilai kekal. Dan yang lebih penting lagi, apa yang mereka lakukan mulai sekarang tidak akan pernah sia-sia seperti hasil tangkapan malam sebelumnya. Saudara-saudara terkasih, apakah dalam menjalankan panggilan Tuhan, kita semua harus meninggalkan segala sesuatu seperti Petrus dan kedua rekannya itu? Perlu diingat bahwa panggilan seperti ini sangat khusus. Tidak semua orang dipanggil dengan cara demikian. Para imam berselibat dan biarawan-biarawati hidup berkaul, taat, wadat, dan melarat. Semuanya demi kerajaan Allah. Lalu bagaimana dengan kita kaum awam pada umumnya? Saudara saya terkasih, ketika Paulus mengajar bagaimana jemaat Korintus mengikuti panggilan Tuhan, dia berkata, "Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah." 1 Korintus 7 ayat 20. Saudara saya terkasih, di sini Paulus mengajarkan, jika seseorang mendapatkan panggilan Tuhan ketika dia masih berstatus budak, maka dia pun bisa menjalankan panggilannya dengan status budak pula. Dan ketika seseorang mendapatkan panggilan Tuhan ketika dia masih belum disunat, maka dia tidak perlu disunat untuk menjalankan panggilan tersebut. Bahkan ketika Paulus dipanggil menjadi rasul, dia masih tetap bekerja sebagai pembuat tenda. Jadi, saudara saya terkasih, kita tidak perlu merasa bersalah dalam menjalankan panggilan Tuhan seandainya kita tidak menjadi imam atau biarawan-biarawati. Kita tetap dapat menjalankan panggilan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tetap menjalani pekerjaan kita sehari-hari. Seperti kata beberapa orang, jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan yang berjiwa bisnis, selalu berusaha mencari keuntungan. Maka lebih baik menjadi pebisnis yang berjiwa hamba Tuhan. Yang penting, jalani pekerjaan kita itu demi sesuatu yang bernilai kekal. Jangan hanya keuntungan duniawi, tetapi dalam rangka menjangkau jiwa dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus tokoh-tokoh iman yang hidupnya bersandar pada Roh Kudus. Kami ingin meneladani sikap para tokoh iman itu, sehingga kami dapat menjalankan tugas panggilan-Mu dengan setia sampai akhir. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.